Baik. Betul. Kita langsung ke informasi yang lain ya. Satuan Tugas Madago Raya terus memburu sisa 4 daftar pencarian orang kasus terorisme Poso. Selain menyisir hutan dan pegunungan, perburuan juga dilakukan dengan menyebar foto-foto ke-4 DPO lewat jalur udara. Dengan menggunakan pesawat helikopter, Satuan Tugas Madago Raya menyebar puluhan poster para DPO lewat udara. Tujuannya agar masyarakat bisa membantu memberikan informasi terkait keberadaan ke-4 DPO teroris Poso tersebut. Keempatnya diperkirakan masih bersembunyi di wilayah perbatasan Kabupaten Poso dengan Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Tidak hanya lewat udara, penyebaran poster DPO tersebut dilakukan di sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Poso. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto mengatakan, penyebaran poster ke-4 DPO teroris Poso ini bertujuan untuk membantu Satgas Madago dalam mempercepat penangkapan. Seluruh masyarakat apabila ada orang yang mencurigakan, kemudian ciri-ciri fisiknya sesuai dengan selebaran yang telah kami sebarkan, untuk segera menghubungi kepolisian terdekat. Pasca tewasnya Ali Kalora dan pengawalnya Jaka Ramadan, DPO teroris Poso yang juga kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kini tersisa 4 orang. Keempat orang tersebut antara lain Askar alias Paguru, Naih alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah. Ya, semoga ke-4 DPO tadi bisa segera ditangkap tim Satgas Madago untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Poso, dan kita harus terus perangi terorisme. Ustaz Arifin, salah satu ayat yang disalahartikan para teroris adalah surat Al-Baqarah ayat 207, ayat 207, yang artinya di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Apa tafsir dari mengorbankan diri di sini sebenarnya, Ustaz? Ya, memang ada beberapa ayat ya, salah satunya tadi itu yang disalahpahami oleh sebagian orang sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan nekat ya. Mengorbankan diri pada ayat 207 tadi, surat Al-Baqarah, itu artinya cukup luas sebenarnya. Kita bisa saja dalam artian perang seperti tadi, namun kan perang juga tidak bisa sembarangan ya. Perang hanya dibolehkan dalam Islam itu dalam keadaan ketika kita diperangi oleh orang lain, oleh pihak lain, dan perang itu pun harus dalam rangka membela kepentingan yang lebih besar, negara, tanah air, apalagi kemudian juga agama gitu ya, saudara-saudara kita yang tertindas. Nah itu kita boleh mengorbankan diri kita demi untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, banyak juga ulama yang menafsirkan, memahami, mengorbankan atau mengorbankan diri itu tidak sebatas hanya itu, tetapi termasuk mengorbankan harta bendanya. Ini yang kadang-kadang juga orang agak keliru membatasi ayat itu ya, sehingga selalu saja mengartikan itu dalam arti mengorbankan jiwa perang. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kamu tidak siap dengan dengan persenjataan yang cukup atau pengetahuan yang cukup, lalu kamu bertempur, itu sama saja kamu bunuh diri, dan itu salah gitu. Jadi bahkan dalam perang pun ada orang yang dianggap matinya itu bukan mati syahid, karena bisa saja persiapannya kurang, bisa saja niatnya salah, bisa saja banyak faktor. Jadi jangan buru-buru kita mengartikan mengorbankan diri di situ tuh artinya sebagai melulu perang atau melawan pihak-pihak yang kita anggap sebagai musuh kita gitu. Ada lagi sebetulnya ayat di dalam Al-Quran yang juga sering disalahpahami, Mbak Putri ya. Umpamanya ayat yang menyebutkan bunuhlah gitu atau perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu menemui mereka. Nah, itu konteks ayat itu kan sebenarnya ketika situasinya situasi perang. Tentu kalau situasinya perang, di mana kita lihat ada lawan, ada musuh, ya harus kita lawan, kita perangi. Tapi tidak terjadi pada situasi damai. Kalau sudah ada perjanjian dengan pihak yang dulu berperang dengan kita, kemudian kita sudah melakukan perjanjian damai, mereka tidak menyerang, itu tidak ada alasan yang kuat bagi kita untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Karena mereka juga punya hak untuk hidup sesuai pilihannya sendiri. Apalagi kebebasan beragama juga kan dijamin di dalam Al-Quran.
Jadi konteks kadang-kadang keliru dalam memahami konteks ayat tertentu di dalam Al-Quran yang diartikan secara sempit. Itu saya kira Mbak Putri ya. Baik Ustaz Arifin, Alhamdulillah terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.